Halo teman-teman semua, perkenalkan nama kakak Rizky Fajiatul Zahra dari program studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Oke, teman-teman bagaimana kabarnya nih? Di sini kakak akan membahas tentang pembagian kalimat isim. Sebelumnya pada yang tahu nggak pembagian kalimat isim itu ada berapa? Oke, jadi mari kita simak videonya ya. Oke, kita masuk pada subbab macam-macam isim. Nah, macam-macam isim itu ada 6 teman-teman. Nah, apa aja sih 6 itu? Yang pertama yaitu berdasarkan jumlahnya. Terus yang kedua berdasarkan gender atau jenis kelaminnya. Yang ketiga berdasarkan umum atau khususnya suatu kalimat. Yang keempat berdasarkan i'rabnya. Yang kelima berdasarkan tanwinnya, dan yang terakhir adalah berdasarkan perubahan harokatnya. Mari disimak ya. Nah, pada subbab kali ini kakak akan menjelaskan tentang pembagian kalimat isim berdasarkan jumlahnya. Apakah kalian sudah siap? Mari kita mulai. Nah, sekarang saatnya kita membahas tentang pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Isim berdasarkan jumlahnya itu dibagi menjadi 3 kategori teman-teman. Yang pertama yaitu isim mufrad, yang kedua isim tasniyah, dan yang terakhir adalah jamak. Ada yang tahu nggak sih apa perbedaan dari ketiga isim ini? Terus gimana sih contohnya? Yuk kita bahas lebih dalam lagi teman-teman. Oke, kita masuk tentang pembahasan yang pertama yaitu isim mufrad. Isim mufrad itu merupakan isim yang menunjukkan makna tunggal atau satu. Jadi dia itu cuman bermakna satu. Misal thalibun itu berarti kan artinya satu siswa. Terus apalagi ya, mudarrisun. Nah, mudarrisun itu artinya satu guru laki-laki. Nah, jadi gitu teman-teman. Oke, kita masuk pada contoh yang pertama pada kalimat isim mufrad, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Wa ma min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bijanahi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai', yang mempunyai arti dan tidak ada seekor binatang pun yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua sayapnya, melainkan semuanya merupakan umat-umat juga seperti kamu. Tidak ada sesuatu pun yang kami luputkan di dalam kitab. Nah, kira-kira kalau di ayat ini itu ada berapa sih teman-teman kalimat isim mufradnya? Ya, benar, ada 3 kalimat isim mufrad pada ayat ini. Nah, untuk artinya apa sih? Yang pertama, kalimat dabbatin itu mempunyai arti seekor binatang. Nah, yang kedua adalah kalimat al-ardi yang mempunyai arti bumi. Nah, yang terakhir yaitu al-kitabi yang mempunyai arti satu kitab. Oke, kita masuk pada contoh yang kedua yaitu kalimat وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكْبَرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا, yang mempunyai arti dan demikianlah pada setiap negeri kami jadikan pembesar-pembesar yang jahat agar melakukan tipu daya di negeri itu. Nah, kalau di contoh pertama tadi kan kalian menemukan 3 contoh kalimat isim mufrad dalam satu ayat. Nah, kalau pada contoh yang kedua ini kira-kira ada berapa contoh sih teman-teman? Ya benar, hanya cuma ada 1 contoh. Itu pada kalimat qaryatin yang mempunyai arti negeri. Nah, kita kan tadi udah membahas 2 contoh nih. Di sini kakak akan menjelaskan contoh yang terakhir dari kalimat isim mufrad, yaitu bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi alam ya'tikum rusulun minkum yaqussuna alaikum
يقصون عليكم آياتي وينذرونكم لقاء يومكم هذا, yang mempunyai arti, wahai golongan jin dan manusia, bukankah sudah datang kepadamu Rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini. Nah, kalau di contoh yang pertama kan ada 3 contoh, sedangkan contoh yang kedua hanya ada 1 contoh. Nah, kalau di kalimat ketiga ini kira-kira ada berapa sih teman-teman? Ya, di kalimat ketiga ini kita memiliki 3 contoh kalimat isim mufrad dalam 1 ayat lagi, yaitu yang pertama adalah kalimat al-jinni yang mempunyai arti jin, yang kedua adalah al-insi yang mempunyai arti manusia, dan yang terakhir adalah kalimat rusulun yang mempunyai arti rasul. Nah, kira-kira dari ketiga contoh yang sudah kita bahas tadi dan juga dari pengertian yang sudah kita bahas tadi, apakah teman-teman sudah mengerti apa itu kalimat isim mufrad? Ya, udah mengerti ya. Oke, kita akan membahas tentang pembahasan selanjutnya yang kedua. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan isim tasniyah. Kalau isim mufrad tadi kan menunjukkan arti 1. Nah, kalau isim tasniyah ini teman-teman, dia mempunyai makna 2. Jadi, penjelasannya adalah isim tasniyah merupakan isim yang menunjukkan makna 2. Kayak at-talabani, itu kan 2 siswa. Terus oke, kita masuk pada contoh kalimat isim tasniyah yang pertama nih teman-teman, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Idh hammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, yang mempunyai arti, ingatlah ketika 2 golongan dari pihak kamu ingin mundur karena takut, padahal Allah adalah penolong mereka. Oleh karena itu, hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Nah, kira-kira pada contoh yang pertama pada kalimat isim tasniyah ini ada berapa sih kalimatnya teman-teman? Ya, hanya ada 1 kata yang menunjukkan isim tasniyah pada contoh yang pertama, yaitu kalimat ta'ifatani yang mempunyai arti 2 golongan. Nah, kita bahas contoh yang kedua teman-teman, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Ya lirrijali nasibum mimma taraka walidani wal aqrabuna walinnisa'i nasibum mimma tarakal walidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kathur nasiban mafruḍa. Artinya, bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian pula dari harta peninggalan ibu, bapak, dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan. Nah, kira-kira dari arti tadi, kalau di contoh yang kedua ini ada berapa kata sih teman-teman yang menunjukkan isim tasniyah? Ya, sebenarnya di kalimat ini tuh ada 2 kata, tapi mempunyai arti yang sama, yaitu kata al-walidani yang mempunyai arti kedua orang tua atau ibu dan bapak. Nah, selanjutnya contoh yang terakhir dari isim tasniyah, yaitu contoh yang ketiga dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana li saba'in fi maskanihim ayah jannatani an yaminin wa shimal kulu min rizqi rabbikum washkuru lah
baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang mempunyai arti sesungguhnya bagi kaum Saba ada tanda kekuasaan Tuhan di tempat kediaman mereka, yaitu 2 buah kebun di sebelah kanan dan di sebelah kiri. Kepada mereka dikatakan, makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Tuhanmu dan bersyukurlah kepadanya. Negerimu adalah negeri yang baik dan Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Pengampun. Nah, kalau ke kata ini udah jelas ya teman-teman. Kira-kira kata mana sih yang menunjukkan arti 2? Ya benar, hanya ada satu kata dalam contoh yang ketiga ini, yaitu kata jannatani, yaitu mempunyai arti 2 buah kebun. Kira-kira dari penjelasan isim mufrad dan isim tasniah yang sudah dijelaskan sebelumnya, teman-teman sudah paham belum? Oke, baiklah, kalau sudah paham, kita lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu jamak. Apa sih jamak itu? Nah, jamak itu merupakan isim yang menunjukkan makna banyak. Dia banyak yang dimaksud dalam kategori ini, yaitu lebih dari 2 ya teman-teman. Jadi kalau 1 itu isim mufrad, kalau 2 itu isim tasniah, kalau 3 atau lebih itu jamak. Bisa aja misal 100, nah itu berarti masuknya di jamak teman-teman. Oke, untuk contohnya kita bahas selanjutnya ya. Oke teman-teman, kita masuk pada contoh yang pertama pada kalimat isim jamak ya. Kira-kira apa ya kalimatnya pada contoh yang pertama ini? Ya, contoh kalimat ini yang pertama adalah Bismillahirrahmanirrahim. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang mempunyai arti yang membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia. Nah, kalau dilihat dari artinya sih nggak begitu kelihatan ya teman-teman mana yang menunjukkan arti isim jamak. Tetapi dalam contoh kali ini ada loh isim kata yang menunjukkan isim jamak. Kira-kira yang mana ya teman-teman? Ya benar, pada kalimat suduri. Suduri merupakan kata yang jamak dari kalimat sodro. Nah, selanjutnya contoh yang kedua ya teman-teman, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Yauma idin tuhadditsu akhbaraha, yang mempunyai arti pada hari itu bumi menyampaikan berita tentang apa yang diperbuat manusia di atasnya. Nah, kalau yang ini apa ya kira-kira artinya? Nah, kan udah pada tahu artinya nih. Kira-kira kalau kata yang menunjukkan isim jamaknya di kalimat mana ya teman-teman? Ya benar, di kata akhbaraha, yang itu merupakan jamak dari kata khabara. Nah, kita mulai masuk di penghujung pembahasan kali ini nih teman-teman, yaitu pembahasan tentang isim jamak pada contoh yang ketiga, yaitu kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Fiha kutubun qayyimah, artinya yang di dalamnya terdapat isi kitab-kitab yang lurus dan benar. Ya, bisa dilihat ya teman-teman, pada kalimat kali ini artinya begitu menjurus nih. Mana yang merupakan kata isim jamak? Kira-kira pada tahu nggak? Nah, benar sekali. Kata isim jamak pada kalimat ini yaitu kalimat kutubun, yang mempunyai arti kitab-kitab, merupakan jamak dari kitabun. Nah, kan kita udah di akhir pembahasan nih. Kira-kira teman-teman masih ingat nggak dari materi yang pertama tadi? Ya, materi yang pertama yaitu isim mufrad. Apa itu isim mufrad? Isim mufrad merupakan isim yang menunjukkan makna satu. Nah, yang kedua adalah isim tasniah. Kalau isim tasniah itu adalah isim yang menunjukkan makna 2. Dan yang terakhir adalah jamak. Jamak merupakan isim yang menunjukkan arti banyak atau lebih dari 2. Jadi bisa 3 ke atas. Nah, dari contoh-contoh yang kakak berikan tadi, kira-kira teman-teman udah paham kan ya apa yang dimaksud dengan
pembagian isim berdasarkan jumlahnya. Oke, kalau teman-teman sudah paham, kakak cukupkan materi hari ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe teman-teman. Bye-bye, sampai ketemu lagi ya.